Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Izin memperkenalkan diri, nama saya Desmondiri Satriawan. Di sini ada rekan saya Priscilia Srisdevitasari, ada Ahmad Kamal, Rudi Wijaya, dan Muhammad Rizky Mido. Nah, di sini diskusi kami mengenai teori-teori tentang pertumbuhan masyarakat dan hukumnya. Teori pertumbuhan masyarakat sendiri adalah suatu teori yang mencoba untuk menjelaskan perubahan yang terjadi di masyarakat, termasuk juga hukumnya. Teori pertumbuhan masyarakat secara dikotomis terbagi ke dalam pihak yang masih tradisional dan pihak yang sudah modern. Bisa kita artikan sebagai masyarakat paguyuban dan masyarakat patembayan. Masyarakat paguyuban dan patembayan itu sendiri memiliki beberapa perbedaan. Salah satu yang membedakannya adalah ikatan persaudaraannya, di mana masyarakat paguyuban itu memiliki ikatan persaudaraan yang cenderung lebih kuat dibandingkan masyarakat patembayan atau masyarakat modern. Pertumbuhan masyarakat pada umumnya dipengaruhi dua faktor. Faktor yang pertama adalah pertumbuhan masyarakat secara alami. Pertumbuhan masyarakat secara alami itu seperti apa? Jadi, pertumbuhan masyarakat secara alami itu pertumbuhan masyarakat yang diperoleh dari selisih antara kematian dan kelahiran dalam periode 1 tahun. Dan ini sebenarnya bisa kita lihat di lingkungan tempat kita tinggal atau di lingkungan masyarakat, di mana kita bisa melihat selisih antara orang yang meninggal dan yang melahirkan dalam periode 1 tahun. Yang kedua adalah pertumbuhan masyarakat secara non-alami. Pertumbuhan masyarakat secara non-alami ini dipengaruhi oleh masyarakat yang datang dan yang pergi, atau sederhananya sih yang masyarakat yang masuk dan yang keluar. Dan itu dalam periode 1 tahun juga. Nah, jika kita berbicara tentang teori pertumbuhan masyarakat, maka kita juga akan berbicara tentang perubahan sosial. Nah, di sini saya mengambil salah satu ahli, yaitu Sujono Sukamto, di mana beliau mendefinisikan perubahan sosial itu sendiri. Beliau mengatakan bahwa perubahan sosial pada lembaga kemasyarakatan di suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial termasuk nilai-nilai dan pola perilaku di antara masyarakat itu. Nah, kita bisa lihat bahwa semakin tinggi intensitas atau interaksi sosial di masyarakat, maka hukum yang dibutuhkan itu kan semakin tinggi atau semakin kuat. Dalam hal ini, hukum itu bisa diartikan sebagai conditio sine qua non, yaitu syarat mutlak bagi masyarakat. Karena hukum itu sebagai alat untuk mengatur kehidupan masyarakat itu sendiri. Mungkin itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Kamal. Saya akan memaparkan mengenai teori tentang pertumbuhan masyarakat dan hukumnya. Hubungan antara perubahan sosial dan perubahan hukum dapat juga diamati dengan membicarakan berbagai teori yang ada yang mencoba untuk menjelaskan evolusi masyarakat tempat ia berlaku. Perhatian dari para pengkaji masyarakat banyak berkisar di antara pembagian secara dikotomis, yaitu 1. Tradisional atau sedang berkembang di satu pihak, dan 2. Modern atau maju di lain pihak. Pembagi duaan masyarakat ini memang bisa mempermudah usaha kita untuk dengan jelas melihat perkaitan antara 1. Perkembangan masyarakat dan 2. Pertumbuhan hukumnya. Dari pemusatan perhatian terhadap fenomena yang demikian itu, muncul ke depan perbedaan antara 1. Masa sesudah industrialisasi dan 2. Masa sebelumnya. Masa sebelum industrialisasi. Masa-masa sesudah industrialisasi itu ditandai dengan 1. Urbanisasi, 2. Penyebaran pendidikan, 3. Mobilitas sosial, dan lain-lain. Ciri perkembangan masyarakat sudah industri yang membedakannya dengan tajam dari masa-masa sebelumnya. Fungsi primer yang dikemukakan Person, khususnya dalam hubungan ini, adalah fungsi integratif. Person berbicara mengenai perkembangan sistem kemasyarakatan yang menjurus kepada terjadinya diferensiasi. Person mengemukakan dua peristiwa dalam sejarah umat manusia yang merupakan suatu penerobosan dari masa primitif menuju ke masa pertengahan dan dari situ ke masa modern. Kedua peristiwa tersebut masing-masing adalah 1. Bahasa tulis dan 2. Hukum formal. Perkembangan masyarakat menurut Person ditandai oleh penemuannya untuk memanfaatkan lingkungannya, yaitu disebut sebagai generalized adaptive capacity. Kemampuan ini pada suatu saat
terhambat oleh hubungan-hubungan dalam masyarakat yang bersifat kekerabatan. Pada masyarakat yang demikian ini, maka pengorganisasiannya didasarkan pada jaringan kekerabatan yang merata dan yang tidak mengenal adanya hierarki. Keadaan yang demikian itu membatasi kemungkinan masyarakat yang bersangkutan untuk memanfaatkan sumber dayanya. Penerobosan pertama yang menandai terjadinya suatu evolusi pada masyarakat yang bersangkutan adalah timbulnya stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial ini menciptakan penggolongan dan penikmatan hak-hak istimewa seperti adanya golongan atas dan bawah. Hierarki yang demikian itu memberikan kemungkinan untuk menganugerahi seseorang dengan martabat yang didasarkan pada penilaian kemampuan dan prestasinya. Pengesahan yang demikian itu oleh Person disebut sebagai explicit cultural legitimation. Kemudian dengan munculnya bahasa tulis dibebaskan masyarakat dari dominasi sistem sosial seperti kekerabatan dan sistem kebudayaan mulai berkembang secara otonom. Peralihan masyarakat pada tahapan yang modern ditandai oleh perkembangan tata hukum yang dapat dinyatakan secara umum sebagai hukum formal. Hukum tersebut mempunyai ciri-ciri: satu, diangkat sehingga memuat ketentuan-ketentuan yang sangat umum sesuai dengan asas-asas yang universalistik. Dua, mempunyai tingkat keumuman yang oleh Weber disebut sebagai rasionalitas yang formal. Dan tiga, menekankan pada faktor prosedur. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mempresentasikan teori-teori tentang pertumbuhan masyarakat dan hukumnya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Ahmad Kamal. Nama saya Muhammad Rizky Midurrahman. MPM saya 2022011066. Parson menaruh harapan yang tinggi terhadap peranan yang dimainkan oleh hukum. Apabila hukum dapat dikembangkan sampai dengan taraf yang dikehendaki, maka ia akan mampu mendorong pembebasan komponen normatif dalam masyarakat dari kepentingan politik, ekonomi, kepribadian, lingkungan organik, dan fisik yang bekerja atas hukum itu. Penulis lain berpendapat, yaitu Max Weber, mengatakan pentingnya hukum sebagai mekanisme untuk mengantarkan perkembangan masyarakat dan menuju kepada masyarakat modern. Perhatian utama Weber hanya tertuju kepada masalah perkembangan masyarakat Barat atau Eropa modern. Di sini ada bandingkan dengan ciri-ciri hukum modern, yaitu dibuat Max Glatter, memuat 11 ciri, yaitu peraturan yang inform dan tidak berlarian dari penerapan. Terus yang kedua, transaksional, yaitu hak dan kewajiban. Yang ketiga, universalistik. Keempat, sistemnya adalah hierarkis. Kelima, sistemnya diorganisir secara birokratis. Keenam, sistemnya bersifat rasional. Ketujuh, sistemnya dijalankan tenaga profesional. Ke-8, terdapat tenaga profesional yang mengkhususkan diri menjadi perantara antara pengadilan dengan rakyat yang membutuhkan jasa badan itu. Ke-9, sistemnya bisa dirubah dan diperbaiki. Ke-10, sistemnya bersifat politis. Ke-11, terdapat pemisahan fungsi, yaitu pemerintah legislatif dan pengadilan. Glenter 168-170, bukunya Glenter. Weber hanya menganalisa dan menjelaskan dan analisa perkembangan masyarakat Eropa dari bahan-bahan sejarah dan dalam pengajian. Dia berbeda dari Henry dan Manny dan Durkheim yang mengajukan suatu filsafat perkembangan masyarakat bersifat universal. Weber melihat bahwa perkembangan di dunia barat bergerak menuju kepada pemunculan negara yang modern. Ini bermula dari bentuk-bentuk pemerintahan tradisional. Dari tradisional tersebut berkembanglah monarki absolut serta lembaga-lembaga perwakilan. Sekian dari presentasi saya, Muhammad Rizky Midurrahman. Dengan rekan-rekan saya akan melanjutkan dengan Rudi Wijaya. Silakan Pak Rudi.
Baik, di sini saya akan mencoba merangkum kembali mengenai teori-teori terkait perubahan sosial, perubahan masyarakat, dan dampaknya terhadap perubahan hukum. Baik, yang pertama secara dikotomis kita perlu membagi jenis-jenis masyarakat. Dalam hal ini secara dikotomis pembagian masyarakat ini ada dua setidaknya. Yang pertama masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Masing-masing dari dua jenis ini kemudian memiliki karakteristik hukumnya masing-masing. Masyarakat tradisional memiliki karakteristik hukum, kemudian masyarakat modern juga memiliki karakteristik hukum yang berbeda. Kemudian selanjutnya terkait dengan masyarakat modern, ini terdampak dari arus modernisasi, yang mana modernisasi ini secara pragmatik ditandai oleh industrialisasi. Industrialisasi secara sederhana itu dapat juga kita sebut sebagai perkembangan teknologi, yang dimana perkembangan teknologi itu memiliki dampak pada hubungan antar masyarakat, antar orang di dalam suatu masyarakat, yang juga berkaitan dengan intensitas tatap mukanya. Seperti yang kita ketahui bahwa modernisasi menyebabkan intensitas tatap muka itu bisa berkurang, seperti itu. Ketika ada perubahan intensitas tatap muka, itu juga ternyata memiliki dampak terhadap karakteristik hukumnya, seperti yang tadi disebutkan bahwa terjadi perubahan dari masyarakat yang memiliki masyarakat tradisional memiliki sistem hukum yang tentunya bersifat tradisional, karena terdampak pada industrialisasi ini kemudian berubah menjadi masyarakat modern yang karakteristik hukumnya juga modern, seperti itu. Selanjutnya terkait dengan peralihan masyarakat modern dari tradisional ke modern itu tadi, itu diikuti oleh perkembangan tata hukum. Di sini perlu ditekankan bahwa istilah yang digunakan adalah perkembangan, sehingga dalam hal ini modernisasi masyarakat itu juga mengandung konsekuensi pada modernisasi hukum, modernisasi tata hukum, dan modernisasi karakteristik hukum. Seperti yang kita tahu, terutama di Indonesia ya, hukum yang awalnya berlaku adalah hukum adat yang menurut berbagai literatur, misalnya menurut Prof. Hilman Hadikusuma, kemudian menurut Profesor Surjono Sukanto, hukum adat ini lebih bersifat magis religius. Ini terjadi perubahan ketika masyarakatnya sudah tidak tradisional, ini berubah menjadi hukum yang tertulis. Masyarakat modern dalam hal ini menggunakan hukum yang bentuknya tertulis. Dalam kedua jenis hukum ini dapat dilihat bahwa sifatnya juga berbeda-beda, karakteristiknya masing-masing berbeda. Hukum adat yang sifatnya magis religius dengan hukum tertulis sifatnya rasional formal. Dia lebih rasional dalam artian dia bisa dijelaskan dan bisa dibuktikan, tentu dia berbeda dengan sifat hukum adat yang magis, yang kemudian banyak yang menyatakan juga irasional seperti itu. Kemudian dari yang tadinya bersifat religius, dia berubah menjadi formal seperti itu. Ketika ada seseorang dalam masyarakat yang modern yang memiliki hukum tertulis tidak dapat membentuk hukum kecuali dia diberikan kewenangan atau memiliki atribut untuk membentuk hukum itu sendiri. Seseorang yang sudah diberikan kewenangan untuk membentuk suatu jenis hukum itu juga tidak dapat membentuk jenis hukum lain yang di luar kewenangannya, seperti itu. Karena di dalamnya ada asas formal yang sangat berlaku dengan ketat, seperti itu. Kemudian di sini teori Weber berkaitan juga dengan mekanisme pembentukan hukum dalam suatu negara atau dalam yang dilakukan oleh pemerintahan ini membagi dan menyebutkan bahwa sistem tradisional ini secara garis besar ada dua, yakni pertama patrimonial atau bersifat kebapaan atau keturunan, dengan feodal yang mengedepankan aspek militarianisme. Pada patrimonial tentu kita tidak menemukan ciri pemerintahan modern yakni birokratis, karena dalam sistem patrimonial orang-orang yang menduduki jabatan dalam suatu pemerintahan itu itu jumlahnya cenderung sedikit dan kemudian juga sifatnya lebih sederhana. Berbeda dengan ciri pemerintahan modern yang bersifat birokratis, karena dalam pemerintahan yang modern siapa saja bisa masuk dalam posisi di suatu pemerintahan, sehingga kemudian ketika dia sudah masuk di dalam suatu pemerintahan dia bisa membentuk hukum sesuai dengan yang telah
diberikan kewenangannya di situ. Kemudian juga selanjutnya ada ciri pengadministrasian dalam suatu pemerintahan modern yang itu juga kita bisa sebut sebagai hukum yang modern. Ciri pengadministrasian ini tentu lebih sedikit atau jarang kita temukan dalam suatu pemerintahan yang bersifat tradisional, dalam hal ini yang feodal. Karena dalam pemerintahan yang sifatnya feodal atau militarianisme, militarianistik, maka apa yang dikatakan oleh orang yang memiliki jabatan itu seketika langsung berlaku menjadi suatu hukum. Nah, dalam konteks pemerintahan modern hal ini tidak bisa karena ada mekanisme administrasi yang mengikat orang-orang yang memiliki kewenangan untuk membentuk hukum itu sendiri untuk membentuk hukum yang pertama sesuai dengan kewenangannya, kemudian yang kedua membagi-bagi jenis hukum itu sendiri, apakah dia bersifat mengatur atau dia bersifat menetapkan. Nah, hal ini tentu kita tidak temukan dalam pemerintahan yang feodal karena ciri utama feodal adalah apa yang dikatakan oleh penguasa atau yang memiliki jabatan itu seketika itu berubah menjadi hukum dengan mengabaikan ciri-ciri hukum, karakteristik dan bentuk dari produk hukum itu sendiri. Nah, dalam hal ini Weber menyampaikan bahwa ciri pemerintahan modern ya ini yang utama ada dua. Yang pertama ada proses pengadministrasian dan kedua sifatnya lebih birokratis. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam forum ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priscilia Sri Istighfari, NPM 2022011027. Izinkan saya untuk melanjutkan presentasi dari kawan saya mengenai teori-teori tentang pertumbuhan masyarakat dan hukumnya. Pertumbuhan karakteristik negara modern berhubungan erat dengan perkembangan dalam tertib hukumnya yang mendasarkan efektivitas kekuasaan hukum itu atas dasar perpalian ide-ide sebagai berikut. Yang pertama, orang bebas untuk menentukan apa yang akan merupakan norma bagi hubungan di antara mereka, yaitu apakah akan mendasarkan pada peraturan yang ada ataukah perjanjian yang mereka buat sendiri. Yang kedua, suatu satuan hukum itu terdiri dari peraturan-peraturan yang abstrak dan tersusun dalam suatu sistem yang konsisten serta dibuat dengan sengaja. Yang ketiga, setiap orang yang menduduki jabatan tertentu tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tak personal yang berlaku untuk jabatan tersebut. Yang keempat, seseorang yang mentaati kekuasaan hanyalah dalam kedudukannya sebagai anggota suatu kelompok tertentu. Beberapa hal fundamental yang berlaku bagi kekuasaan hukum sebagai berikut. Yang pertama, suatu pengorganisasian jabatan-jabatan yang kontinu berdasarkan peraturan-peraturan. Yang kedua, terdapat suatu wilayah kompetensi yang diperinci dengan jelas. Perincian tersebut meliputi yang A, pembatasan yang jelas mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan sebagai bagian dari suatu pembagian kerja yang sistematis. B, penyediaan kekuasaan yang dibutuhkan bagi pejabat bersangkutan dalam menjalankan fungsinya. Yang ketiga, pengorganisasian jabatan-jabatan tersebut tunduk pada prinsip hierarki. Yang keempat, peraturan-peraturan yang mengatur tindakan suatu jabatan itu bisa berupa norma-norma yang bersifat teknis. Yang selanjutnya, dalam rangka penyelenggaraan hukum yang rasional ini, maka adalah merupakan suatu prinsip bahwa keanggotaan administrasi itu sama sekali dipisahkan dari pemilikan atas sarana-sarana produksi dan administrasi. Dalam hubungan ini, terdapat suatu azas pemisahan, yaitu yang memisahkan antara apa yang merupakan milik organisasi dan milik pribadi masing-masing pejabat. Yang terakhir, suatu jabatan itu tidak boleh dilihat sebagai milik pribadi yang mendudukinya. Demikianlah presentasi dari kelompok D mengenai teori-teori tentang pertumbuhan masyarakat dan hukumnya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai contoh dari materi yang sebelumnya telah disampaikan mengenai perubahan struktur masyarakat dan dampaknya terhadap struktur hukum. Di sini kelompok kami mengambil contoh mengenai urbanisasi.
urbanisasi secara sederhana itu merupakan perkembangan dari perbandingan jumlah penduduk yang mengarah di perkotaan. Kemudian beberapa ahli menyatakan bahwa urbanisasi merupakan proses yang tidak bisa dilepaskan sebagai masa transisi atau transformasi dari bentuk desa menjadi kota. Faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya urbanisasi antara lain itu adanya fasilitas pendidikan yang lengkap dan berkualitas, kemudian juga asumsi masyarakat mengenai banyaknya lapangan kerja yang akan tercipta di kota, kemudian tingkat upah atau pendapatan yang lebih tinggi, kemudian hiburan juga yang bisa didapatkan atau diakses dengan lebih banyak, kemudian juga kebebasan pribadi yang sifatnya lebih luas. Kemudian selanjutnya yaitu faktor pendorong urbanisasi, itu antara lain kurangnya fasilitas pendidikan, dalam hal ini kurangnya fasilitas pendidikan yang ada di desa-desa, kemudian juga lapangan kerja yang sebagaimana kita tahu di desa itu dominannya adalah pada bidang agraria atau pertanian, kemudian juga tingkat kemiskinan yang cenderung tinggi, kemudian juga kondisi desa yang cenderung pula untuk statis, serta adat istiadat yang sifatnya sangat ketat. Baik, selanjutnya urbanisasi ini sendiri memiliki dampak terhadap perubahan sosial, salah satunya mengenai masalah tempat tinggal atau hunian. Sebagaimana kita tahu, proses transisi atau transformasi dari desa menjadi kota ini mengakibatkan pula jumlah masyarakat semakin tinggi. Ketika jumlah masyarakat semakin tinggi, maka perluan atau kebutuhan manusia atau masyarakat terhadap huniannya itu juga semakin tinggi. Di sisi yang sama, hunian ini bukan hanya mencakup rumah tempat tinggal, namun juga sarana prasarana lain seperti sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, dan lain-lain. Maka dalam hal ini dari yang awalnya desa cukup ditata dengan atau secara sederhana, maka ketika dia terjadi urbanisasi ke tingkat perkotaan, maka dia membutuhkan suatu penataan terhadap lingkungan kota itu sendiri. Maka dari sana perubahan sosial dalam bentuk urbanisasi ini memiliki dampak-dampak terhadap hukum-hukum yang kemudian dibentuk. Misalnya kemudian dibutuhkan yang namanya rencana tata ruang nasional, kemudian juga rencana tata ruang daerah, seperti itu, yang kemudian RT/RW daerah, itu semua kemudian dibakukan bentuknya menjadi bentuk hukum, baik itu undang-undang maupun peraturan daerah. Artinya, sekali lagi ditekankan bahwa perubahan sosial itu juga kemudian membutuhkan suatu perubahan hukum atau pembentukan terhadap aturan-aturan yang baru. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan.